Shalom, salam moderasi. Bertemu kembali dalam program Sumbu, Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu. Bersama dengan saya Freddy Syahotang, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita masuk di dalam pembacaan firman dan juga perenungan yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Dengan perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sobat Sumbu, pada saat ini, di mana kita sudah membaca, bahkan mungkin pernah mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan hamba Tuhan, firman Tuhan di sini adalah kebenaran yang memerdekakan. Bagaimana di sini ada dua kata yang sangat berkaitan, yaitu antara kebenaran dan juga merdeka atau kebebasan. Tetapi kalau kita melihat di dalam pemahaman secara umumnya adalah bahwa merdeka ataupun bebas itu merupakan sesuatu yang memiliki suatu ruang, space untuk memberikan sebuah aspirasi atau mengeluarkan segala potensi yang ada dalam setiap diri seseorang. Tetapi ini akan lebih cenderung kepada individual. Tetapi Alkitab tidak memberikan sebuah pengamatan dan juga ajaran yang kepada hal yang namanya individual. Tetapi di sini adalah bagaimana kita memahami bahwa kemerdekaan yang disampaikan oleh teks ini adalah kita memahami tidak terlepas bagaimana kita untuk melakukan kebenaran, yaitu bagaimana percakapan Yesus dengan orang Yahudi pada saat itu, mana dikatakan di ayat yang ke-32 dikatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Perbedaan tanggapan yang dilontarkan oleh orang Yahudi pada saat itu adalah, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Di dalam situasi dan juga pada konteks pada saat itu adalah bagaimana sebenarnya mereka juga di dalam situasi dan juga yaitu dijajah oleh bangsa Romawi. Bahkan di dalam sejarah nenek moyang mereka sebelumnya, bahwa Israel juga masuk di tanah Mesir itu menjadi budak. Bahkan sampai dikeluarkan mereka dari tanah Mesir oleh karena keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Di sini membuktikan bagaimana mereka menolak secara fakta, bagaimana mereka juga sebenarnya adalah hamba. Di dalam arti adalah mereka dijajah. Ini juga disampaikan Yesus bagaimana berkaitan juga tentang antara hamba dan juga anak. Di ayat yang ke-35, yaitu, "Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi konsep hamba ataupun budak itu tidak memiliki sebuah satu sikap atau privilege dalam mereka memiliki sebuah sesuatu yang mereka bisa kerjakan ataupun tindakan yang. Tetapi bagaimana kalau kita memahami tentang hamba di sini adalah itu menjadi sesuatu yang mereka dikendalikan, bahkan mereka didominasi oleh sang penguasa. Atau dalam kita memahami yang disampaikan Yesus ini adalah
secara fakta mereka mengalami itu. Tetapi Yesus ingin sampaikan adalah bukan hanya melihat kepada sisi secara jasmani, tetapi bagaimana memahami yaitu kebenaran yang memerdekakan supaya mereka dibebaskan dari dosa. Bahkan dari hal itu juga, setiap orang percaya, walaupun di ayat pertama dikatakan adalah setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya. Apakah percaya? Sama halnya juga, kita sudah membaca Alkitab ataupun tidak membaca Alkitab. Persoalannya apakah semudah itu? Kalau kita melihat di dalam perikop selanjutnya, ada endingnya itu adalah Yesus dilempari batu. Padahal di bagian pertama tadi adalah semua orang percaya. Tapi justru pada ayat di perikop selanjutnya, mereka menolak. Ini membuktikan bagaimana tidak hanya percaya yang hanya seperti beranggapan bahwa mereka mengalami sebuah kemerdekaan. Tetapi di sini adalah percaya yang juga tidak hanya kepada status, tapi bagaimana mereka menghadapi sebuah kondisi untuk mereka terus menghadapi, bahkan juga mengikis setiap segala apapun yang menjadi kelemahan mereka ataupun kecenderungan mereka untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi bagaimana firman Tuhan ini menyampaikan bagaimana bahwa orang-orang percaya tidak hanya sebatas percaya dalam sisi status, mereka tidak hidup dalam dosa, tetapi dari sisi kondisi mereka harus struggle. Paulus pernah mengatakan dalam Roma pasal 7 bahwa the power of sins, kuasa dosa itu selalu ada di sekitar. Bahkan juga itu menjadi suatu momok bagi setiap orang-orang percaya untuk bisa mereka menghadapi segala tantangan di dunia ini. Jadi bukan hanya persoalan bagaimana mereka dibebaskan dari secara politis, ataupun waktu Tuhan Allah juga membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tapi waktu mereka dibebaskan juga konsep mereka masih berkeinginan untuk di Mesir. Mereka masih di dalam arti zona nyaman. Jadi tidak memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang omnipresence, Allah yang omnipotence. Tidak hanya diminiaturkan di dalam konsep bahwa Allah itu hanya dalam konsep waktu mereka bebas, tetapi tidak melihat kepada pemeliharaan Tuhan yang setelah mereka bebas. Ini yang harus dipahami bahwa konsep tentang bahwa tidak semudah kita pikirkan tentang dosa. Tetapi bagaimana kondisi ini yang juga harus mampu untuk dihadapi oleh orang-orang percaya. Tidak hanya sebatas kepada status, tetapi bagaimana kondisi untuk memperjuangkan kehidupan yang bagaimana pekerjaan Roh Kudus untuk memulihkan, menguduskan, yaitu dengan ketekunan, perseverance. Bahwa bagaimana kita memahami bahwa kehidupan orang mungkin di dalam situasi yang mungkin dia sukses dalam pekerjaan, sukses di dalam setiap karir, sukses dalam prestasi, tetapi dia mengalami imprisonment, mengalami terpenjara, di mana secara spiritual mengalami sebuah ketidakkeyakinan mereka, tidak adanya suatu perjumpaan secara roh tentang pengenalan Tuhan oleh kebenaran firman. Ini membuat mereka mengalami imprisonment, terpenjara. Bukan hanya terpenjara persoalan penjara secara fisik, tetapi secara rohani mereka mengalami keterpenjaraan. Ini yang disampaikan Yesus, bagaimana kebenaran yang memerdekakan itu tidak hanya berbicara kebebasan individual human rights, tetapi adalah bagaimana kebenaran yang memberikan sebuah
restoration, sebuah pemulihan yang harus dengan progresif. Starting point memang secara status mereka lepas daripada hukum dosa, tetapi bagaimana dalam kondisi mereka untuk struggle, memperjuangkan keyakinan mereka dengan hidup takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang tidak hanya berbicara bahwa semua orang percaya, tapi bagaimana kalau kita melihat kan banyak situasi-situasi yang kadang-kadang mereka hanya diperhadapkan dengan sisi keyakinan dengan instan. Yang penting baca Alkitab, yang penting kita berdoa, yang penting. Ataupun kalau di era sekarang, jadi hamba Tuhan harus datang ke rumah, ibarat seperti GoFood, Gojek gitu kan. Padahal sebelum Gojek dan GoFood sudah dari dulu Go Worship katanya. Hamba Tuhan juga sudah datang ke rumah jemaat ataupun jiwa-jiwa. Tetapi bagaimana mereka memiliki effort, memiliki upaya mereka adalah untuk membangun kerohanian mereka. Ini yang menjadi satu tantangan bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Tidak hanya bahwa hamba Tuhan saja yang membaca Alkitab karena lebih rohani. Tidak ada Alkitab membilang atau mengatakan bahwa hanya hamba Tuhan. Tapi bagaimana kata firman Tuhan di Mazmur adalah kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Ini menjadi suatu bukti bahwa itu bukan menjadi suatu kewajiban, itu menjadi suatu adanya passion ataupun suatu gairah ataupun kesukaan atau eagerness, keinginan kuat untuk mengenal Tuhan dalam perkataan firman Tuhan. Ini menjadi pesan yang sangat penting disampaikan Yesus adalah kebenaran tidak hanya sebatas bebas secara fisikal, tapi adalah mereka dalam arti adalah dimerdekakan dari konsep, mindset, berpikir, bahkan keterpenjaraan mereka. Zwingli pernah juga mengatakan bahwa orang yang diberikan itu adalah dia penuh sukacita. Orang yang dibebaskan dari keterpenjaraannya, melihat adanya pengharapan, adanya sukacita. Ini yang menjadi satu hal perenungan bagi setiap orang percaya adalah tidak hanya melihat kepada kebebasan secara individual, tetapi bagaimana mereka bisa mengubah konsep mereka adalah perlunya kita hidup di dalam apa yang menjadi tujuan, yaitu adalah posisi kita yang hamba berubah menjadi posisi menjadi anak atau menjadi anak-anak yang masuk dalam persekutuan Tuhan. Jadi firman Tuhan ini itu memberikan sebuah perenungan bagi kita, tidak menjadi orang-orang percaya yang mudah dikendalikan ataupun mudah ditekan oleh karena situasi. Marta, dia memilih dengan kesibukannya sampai merasa kenapa orang tidak membantu dia. Tetapi Maria, dia memiliki satu keputusan dia adalah untuk membangun relasi kepada Tuhan. Bukan berarti tidak penting sebuah kegiatan pelayanan, sebuah kegiatan yang berarti fenomena ya. Tetapi bagaimana kita memahami bahwa membangun relasi bahkan juga hubungan kita dengan Tuhan itu menuntun kita bagaimana segala pelayanan kita itu semakin lagi Tuhan percayakan, yaitu bukan dengan kegagahan kita ataupun dengan keunggulan kita di dunia marketplace ataupun di dunia pelayanan lainnya. Tetapi tujuannya adalah kita memberikan sebuah pemahaman bagaimana kebenaran yang memerdekakan adalah itu benar-benar kita dimerdekakan. Tidak hanya menjadi suatu tuntutan, tetapi itu membuat kita menjadi suatu pengertian bahwa kita melayani dengan kasih.
kita membangun relasi dengan Tuhan, sehingga pelayanan itu benar-benar berkenan dan kita mengalami sebuah pertumbuhan. Ini yang disampaikan firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan, sehingga kita dimerdekakan dari segala apa yang menjadi konsep kita terikat oleh karena hukum ataupun terikat oleh karena kewajiban. Tapi kita memiliki suatu kesukaan untuk melayani Tuhan. Terlebih adalah kita mengasihi Tuhan, bahkan terlebihnya itu akan berimbas kepada posisi kita kepada sesama. Jadi firman Tuhan di sini sangat begitu memberikan kita sebuah pencerahan, yaitu kebenaran yang memerdekakan, sehingga kebenaran yang memerdekakan ini itu mampu kita bisa terapkan di tengah-tengah situasi di era postmodern pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom moderasi.